Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu ada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa bulan yang lalu, kita sempat digemparkan dengan adanya informasi terkait adanya pandemi COVID-19, di mana yang terdampak dari adanya pandemi ini itu sangat banyak sekali, sehingga pemerintah Indonesia pun mengeluarkan keputusan tentang diberlakukannya PSBB. Pemerintah kembali memperketat pembatasan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Wilayah-wilayah yang diperketat adalah yang memiliki kriteria tertentu sehingga diperlukan pembatasan yang lebih ketat untuk mencegah penularan yang lebih masif. Itu dia adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, karena yang terdampak ini sangat banyak sekali, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar daring. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Bagi para pendidik ini adalah suatu tantangan yang sangat besar karena situasi dan kondisi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan, sehingga kita harus mencari sesuatu yang bisa menunjang agar pembelajaran yang dilakukan tetap berjalan secara efektif. Nah, ini dia kisah saya menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Bagi saya seorang guru seni budaya, khususnya di seni tari ini, di mana pembelajaran yang diberlakukan di sini bukan hanya tentang materi secara kognitif, tetapi secara psikomotor ini sangat perlu. Sehingga saya harus memikirkan cara bagaimana ya pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ini tetap efektif. Tentu ini sangat berat. Apalagi saya yang masih baru dan belum punya banyak pengalaman, tapi dihadapi dengan situasi yang seperti ini. Tentunya saya harus mencari inovasi-inovasi apa yang bisa saya lakukan di kala masa pandemi ini dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif, dengan model pembelajaran seperti apa, strateginya yang berbeda. Berbagai cara sudah saya lakukan, mulai dari melalui WhatsApp group, aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, pengisian evaluasi dari Quizizz, segala alat penunjang sudah saya gunakan. Ketika itu memang perbedaannya sangat terasa sekali. Jika di kelas kita bisa melihat kekurangan yang dilakukan oleh peserta didik, dapat saya koreksi secara langsung, dapat saya benarkan secara langsung. Ketika kita melakukan pembelajaran praktik, jika ada anak salah yang melakukan gerakan, kita bisa melakukan pembetulan gerakannya secara langsung. Seperti tangan yang harusnya seperti ini, mereka malah gini, kan kita bisa langsung ke sini gitu ya. Nah, kalau cara di tatap maya, saya sedikit sulit ya. Karena, ayo nak, ini rada ke kiri sedikit, kan ada ya juga yang kameranya mirroring, jadi sangat sulit sekali menurut saya. Tetapi mau bagaimana lagi, kita harus memahami situasi dan kondisi yang ada. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran seperti di YouTube. Saya membuat video pembelajaran di YouTube agar anak ini tidak bosan dengan pembelajaran yang seperti itu-itu saja. Ketika pembelajaran jarak jauh ini, saya sebagai pendidik tentunya menyiapkan beberapa perubahan banyak di dalam model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik-tekniknya, semuanya tentu diberlakukan berbeda, termasuk materi
yang semulanya apa, kita jadi harus mengganti apa yang sekiranya menunjang dalam pembelajaran ini. Saya lebih mengarah ke kreativitas anak, jadi tentang gerak-gerak anak kita hanya memberikan arahan seperti kalian bisa menggerakkan tubuh kalian seperti tanaman. Nah, kalian bisa melakukan gerakan eksplorasi tentang gerakan yang seperti tanaman ini. Jadi, jika secara langsung mungkin pembelajarannya seperti tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Jadi, mereka diawali dengan berkreativitas, namun ada pembendaharaan gerak di mana nanti saya akan meluruskan gerakan-gerakan mereka menjadi gerakan yang sebenarnya ada di dalam tarian ini. Namun ketika pembelajaran secara jarak jauh ini mungkin lebih ke eksplorasi kreativitas mereka tentang bagaimana mereka memahami gerak kreativitas ini. Mereka bisa berkreativitas sesuai dengan imajinasinya sehingga tidak ada pembetulan karena semua gerakan yang mereka lakukan dianggap benar. Dan ini mungkin tidak terlalu memberatkan kepada mereka karena mereka bisa bebas bergerak, tidak ada ketentuan gerak yang harus dilakukan. Ketika pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali siswa yang mengumpulkan tugas melewati batasnya, ya dengan alasan-alasan seperti tidak adanya kuota, tidak adanya sinyal, namun kita sebagai guru tetap harus memakluminya. Nah, mungkin para anak-anak ini juga merasa bosan jika kita terus-menerus melakukan pembelajaran melalui itu-itu saja, seperti kita melakukan di aplikasi Zoom saja. Mungkin mereka bosan dengan beberapa jam bertemu tatap maya, menggunakan laptop ataupun handphone secara berjam-jam, mungkin itu membuat mereka pusing. Makanya saya juga tidak pernah selalu setiap pertemuan melalui aplikasi Zoom, melainkan kita harus melakukan inovasi-inovasi dengan berbagai media agar mereka tidak merasa bosan dan memiliki semangat belajar yang terus-menerus. Nah, itu dia adalah pengalaman saya mengajar di masa-masa pandemi seperti ini. Dapat banyak sekali hikmah yang diambil dari pembelajaran jarak jauh ini karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ini sangat memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sekali bagi kita para pendidik. Akhir kata dari saya, semangat untuk semua para anak-anak dan para guru-guru. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita selalu diberikan kesehatan, dan semoga pembelajaran dapat dilakukan seperti semula kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.